Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yang pertama, kita dapat memahami pengertian perbandingan senilai. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh perbandingan senilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita dapat memahami contoh soal dan pembahasan tentang perbandingan senilai. Yang keempat, yaitu kita dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Contohnya, yang pertama, perbandingan antara jumlah bensin dengan jarak yang ditempuh. Kemudian contoh yang kedua yaitu perbandingan antara banyaknya siswa dengan jumlah banyaknya mie. Contoh yang ketiga yaitu perbandingan antara banyak uang dengan jumlah barang yang dibeli. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu berikut ini adalah tabel banyaknya siswa dengan tongkat yang akan dibawa saat berkemah. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Di sini ada tabel banyaknya siswa dengan banyaknya tongkat. Nah, kenapa disebut dengan perbandingan senilai? Karena semakin banyak siswa, maka banyaknya tongkat akan juga bertambah banyak yang dibawa saat berkemah. Nah, untuk banyaknya satu siswa, dia akan membawa tongkat 2 tongkat. Kemudian banyaknya siswa 2, maka siswa tersebut membawa 4 tongkat. Nah, untuk mencari banyaknya siswa 3 orang, berapakah tongkat yang akan dibawa? Kita lihat untuk selisih banyaknya tongkat yang sebelumnya, yaitu variabel sebelumnya itu 4, 2 ke 4 itu adalah selisihnya, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka semakin banyaknya siswa ke kanan, berarti kita akan menambahkan 2. Nah, ini jawabannya akan bertambah 2. Seiring banyaknya siswa bertambah, maka banyaknya tongkat juga akan semakin banyak. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pembahasan di bawah ini. Kemudian kita akan menggambarkan grafiknya. Nah, ini adalah tabel di atas, yaitu banyaknya siswa dan banyaknya tongkat. Semakin banyaknya siswa, maka banyaknya tongkat yang akan dibawa semakin banyak. Nah, ini tadi kan selisihnya kan ada 2 bertambah, maka selanjutnya ini akan ditambah 2 seterusnya sampai banyaknya siswa itu ada 8 orang, yaitu akan ditambah dengan 2. Kemudian kita akan menggambarkan grafiknya. Nah, untuk banyaknya siswa ini kita misalkan X atau berada di sumbu X, kemudian banyaknya tongkat itu berada di sumbu Y. Nah, kita bisa menemukan titik di mana satu siswa akan membawa 2 tongkat. Kemudian 2 siswa akan membawa 4 tongkat. Dan seterusnya sampai 8 siswa akan membawa tongkat sebanyak 16. Nah, di sini kelihatan untuk grafiknya. Jadi semakin
banyak variabel yang satu, maka variabel yang lain akan semakin banyak juga. Terlihat dari grafik ini semakin banyak. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita simak contoh selanjutnya. Sabila mempunyai uang sebanyak 120.000. Dia akan menggunakan seluruh uangnya tersebut untuk membeli mangga sebanyak 8 kg. Jika Sabila hanya ingin membeli mangga sebanyak 5 kg, maka berapakah uang yang akan dibutuhkan si Sabila ini? Untuk pembahasannya, marilah kita simak di bawah ini. Nah, kita misalkan X adalah rupiah, karena yang ditanyakan adalah berapa uang, maka kita misalkan X sama dengan rupiah. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menuliskan perbandingan senilai dari soal cerita di atas ini. Nah, kita ingat lagi, karena si Sabila mempunyai uang 120.000, dia akan membeli mangga sebanyak 8 kg. Jika si Sabila hanya membeli mangga sebanyak 5 kg, maka berapakah uang yang dibutuhkan si Sabila untuk membayarnya? Kita misalkan dengan X, kan tadi yang belum diketahui uangnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengalihkan silang 120.000 ini dengan 5, kemudian X dikali dengan 8. Maka didapatkan 120.000 dikali 5, kemudian 8 dikali X. 120.000 dikali 5 yaitu 600.000, kemudian 8 dikali X yaitu 8X. Kemudian untuk mencari nilai X-nya ini, kita bisa membagi kedua ruas tersebut dengan 8. Maka 600.000 rupiah dibagi dengan 8, kemudian 8 dibagi 8 yaitu 75, 8 dibagi 8 yaitu 1 atau X, maka didapatkan X yaitu 75.000 rupiah. Jadi uang yang dibutuhkan Sabila untuk membeli mangga tersebut adalah sebanyak 75.000 rupiah. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita simak contoh selanjutnya. Untuk menempuh jarak 60 km, Almira memerlukan bensin sebanyak 4 liter. Jika Almira mengisi motornya 6 liter bensin, maka berapa jarak maksimal yang akan ditempuh Almira dengan motor tersebut? Untuk pembahasannya, marilah kita simak di bawah ini. Untuk memudahkan kita dalam menentukan perbandingan senilainya, kita dapat menuliskan tabel agar kita bisa mudah untuk menuliskan perbandingan senilainya. Nah, di sini ada tabel yaitu banyaknya bensin dengan jarak tempuhnya. Kita ingat lagi, kalau perbandingan senilai itu variabel satu semakin banyak atau bertambah, maka variabel lain akan juga semakin bertambah. Maka untuk banyaknya nilai bensin atau banyaknya bensin, jika dia bertambah, maka jarak tempuh yang akan ditempuh akan semakin jauh. Nah, untuk 4 liter bensin tadi, Almira bisa menempuh jarak sejauh 60 km. Sedangkan untuk 6 liter bensin, berapakah jarak maksimal yang akan ditempuh Almira? Atau kita bisa menuliskan dengan X karena belum diketahui jaraknya. Nah, dari tabel ini kita bisa menuliskan perbandingan senilainya dengan mudah. Kita tinggal menuliskan 4/6 sama dengan 60 per X. Langkah selanjutnya yaitu
kita mengalih silangkan 4 dengan X, kemudian 6 dikali dengan 60, maka akan didapatkan 4 dikali X, kemudian 6 dikali 60. 4 kali X yaitu 4X, kemudian 6 kali 60 yaitu 360. Untuk mencari nilai X-nya, kita ingat, untuk mencari nilai X-nya, kita bisa membagi kedua ruas dengan 4. Maka 4 dibagi 4 sama dengan 360 dibagi 4. Didapatkan X sama dengan 90. Jadi, jarak maksimal yang dapat ditempuh Almira adalah 90 km. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh selanjutnya. Untuk membuat 40 gelas minuman diperlukan 1 kg gula pasir. Eli akan membantu ibu dalam acara keluarga dengan membuat 100 gelas minum. Berapakah gula pasir yang diperlukan Eli untuk membuat minuman tersebut? Nah, di sini kita ingat lagi kenapa disebut dengan perbandingan senilai. Karena semakin banyak gelas yang akan dibutuhkan, maka semakin banyak pula gula yang akan dibutuhkan Eli untuk membuat minuman. Untuk pembahasannya, mari kita simak di bawah ini. Kita akan membuat tabel, yaitu banyaknya minuman dengan banyaknya gula. Untuk 40 gelas, maka Eli akan memerlukan gula pasir sebanyak 1 kg. Kemudian untuk 100 gelas, maka gula yang akan dibutuhkan berapa kilo? Nah, karena belum diketahui, kita bisa menuliskan dengan X. Nah, untuk menuliskan perbandingan senilainya, kita tinggal tulis 40 per 100 sama dengan 1 per X, 1 per X. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita tinggal kali silang 40 dikali X, kemudian 100 dikali 1, maka didapatkan 40 dikali X yaitu 40X, kemudian 100 dikali 1 yaitu 100. Untuk mencari nilai X, kita bisa membagi kedua ruas dengan 40, maka 40 dibagi 40 yaitu sama dengan X, kemudian 100 dibagi 40 yaitu 2,5. Jadi banyaknya gula yang diperlukan untuk membuat 100 gelas adalah 2,5 kg. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.